Halo, saya Reni Kristina, NIM SA21024, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan mata kuliah Biostatistik dan Statistika Kesehatan. Welcome to my video pembelajaran. Yuk, mari kita mulai. Rumah sakit adalah lembaga kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dan perawatan bagi masyarakat. Untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal, rumah sakit mengandalkan berbagai indikator kinerja. Ada 3 indikator kinerja dalam pelayanan di rumah sakit. Di antaranya adalah ada BOR, AFLOS, dan TOI. BOR merupakan sebuah angka yang menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur periode tertentu. Rumus BOR yaitu P sama dengan O per A dikali 100%. Dengan keterangan P adalah nilai BOR, O adalah rata-rata tempat tidur terisi, dan A jumlah tempat tidur tersedia. Nilai parameter BOR yang ideal antara 60-85% menurut Depkes RI 2005 dan Kementerian Kesehatan 2011. Bila lebih dari 85%, pelayanan yang dijalankan dokter, perawat, dan lain-lain itu kurang efektif karena beban kerja yang tinggi, ruang kerja terbatas, penggunaan yang berlebihan pada fasilitas sumber daya, meningkatkan kesulitan pasien memperoleh perawatan yang layak yang dibutuhkan, dan perpanjangan masa penyembuhan. BOR membantu manajemen rumah sakit dalam merencanakan kapasitas, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas, dan mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan tempat tidur. AFLOS adalah sebuah angka yang menunjukkan rata-rata hari pasien dirawat. Rumus AFLOS yaitu L sama dengan O dikali 365 per D, dengan keterangan L yaitu nilai rata-rata AFLOS, O rata-rata tempat tidur terisi, D jumlah pasien keluar hidup atau mati. Jika yang per bulan, maka 365 hari diganti dengan 30 hari. Secara umum, nilai AFLOS yang ideal antara 6-9 hari menurut Depkes RI 2005 dan Kementerian Kesehatan 2011. Semakin singkat LOS, semakin efisien rumah sakit dalam memberikan perawatan. Dan ini dapat mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan kapasitas pelayanan. TOI adalah rata-rata hari sebuah tempat tidur tidak digunakan, dengan rumus T sama dengan A dikurang O dikali 365 per D, dengan keterangan T adalah nilai TOI, A jumlah tempat tidur tersedia, dan O rata-rata tempat tidur tersedia. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Semakin pendek TOI, semakin cepat tempat tidur dapat digunakan kembali untuk pasien baru. Memperpendek TOI dapat membantu rumah sakit menampung lebih banyak pasien dalam jangka waktu tertentu. Apa sih hubungan antara BOR, LOS, dan TOI? BOR, LOS, dan TOI adalah metrik yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam manajemen rumah sakit. Peningkatan BOR dapat mengidentifikasikan kapasitas rumah sakit yang terbatas yang dapat mempengaruhi LOS. Pasien dengan LOS yang lebih panjang dapat menghambat perputaran tempat tidur, memperpanjang TOI, dan berpotensi mengurangi kapasitas penerimaan pasien baru. Peningkatan LOS juga dapat berdampak pada biaya perawatan dan risiko infeksi nosokomial. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit perlu berupaya mengoptimalkan LOS dengan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.
Pasien dengan loss yang lebih panjang dapat menghambat perputaran tempat tidur, memperpanjang TOI dan berpotensi mengurangi kapasitas penerimaan pasien baru. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi bor, loss, dan TOI. Di antaranya adalah berbagai faktor dapat mempengaruhi bor, loss, dan TOI di rumah sakit. Beberapa di antaranya termasuk yang pertama ada tingkat permintaan pelayanan kesehatan, yaitu tingkat permintaan yang tinggi dapat meningkatkan bor dan mengurangi TOI karena banyaknya pasien yang memerlukan tempat tidur. Yang kedua ada kapasitas tempat tidur. Jumlah tempat tidur yang tersedia berpengaruh pada bor dan TOI. Kapasitas yang kurang memadai dapat menyebabkan bor tinggi dan TOI panjang. Ketersediaan tenaga medis. Keterbatasan sumber daya manusia dapat mempengaruhi bor dan loss karena mempengaruhi kapasitas perawatan dan penanganan pada pasien. Kemudian ada strategi untuk meningkatkan efisiensi bor, loss, dan TOI. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, manajemen rumah sakit dapat mengimplementasikan beberapa strategi. Di antaranya ada pengelolaan kapasitas, yaitu memantau permintaan pelayanan dan kapasitas tempat tidur secara berkala untuk menghindari kelebihan atau kekurangan kapasitas. Kemudian mengoptimalkan proses perawatan, yaitu memperbaiki alur kerja dan kolaborasi antar tim medis untuk meminimalkan loss dan memperpendek TOI. Yang ketiga ada penggunaan teknologi informasi, yaitu mengadopsi sistem manajemen rumah sakit yang canggih untuk melacak dan mengelola data bor, loss, dan TOI secara efisien. Edukasi pada pasien, yaitu memberikan edukasi yang efektif kepada pasien tentang peran mereka dalam mengurangi loss dengan mengikuti proses perawatan dan pengobatan yang tepat. Yang terakhir ada rekrutmen tenaga medis, yaitu memastikan ketersediaan dan penempatan tenaga medis yang cukup sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Barber dan David Johnson pada tahun 1973 berusaha merumuskan dan memadukan 4 parameter untuk memantau dan menilai tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur untuk bangsal perawatan pasien. Keempat parameter yang dipadukan tersebut yaitu bor, loss, TOI, dan BTO. Perpaduan keempat parameter tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk grafik yang akhirnya disebut grafik Barber-Johnson. Grafik Barber-Johnson dimanfaatkan untuk 1. Membandingkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur dari suatu unit rumah sakit atau bangsal dari waktu ke waktu dalam periode tertentu. Yang kedua, yaitu memonitor perkembangan pencapaian target efisiensi tempat tidur yang telah ditentukan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, membandingkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur antar unit dalam periode tertentu, memantau dampak dari suatu penerapan kebijakan terhadap efisiensi penggunaan tempat tidur. Adapun cara membuat grafik Barber-Johnson, yang pertama yaitu siapkan data yang dibutuhkan untuk menghitung keempat parameter untuk periode yang akan dibuat grafiknya. Yang kedua yaitu hitung nilai loss, TOI, bor, dan BTO untuk periode tersebut. Kemudian tentukan titik Barber-Johnson dalam grafik Barber-Johnson, perpotongan dari keempat parameter tersebut. Jika perhitungan keempat parameter benar, maka seharusnya keempat garis bantu itu akan berpotongan di satu titik. Monitoring dan analisis terhadap indikator ini perlu dilakukan secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat
demi peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Itu dia video pembelajaran dari saya. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bor, loss, dan toy dalam manajemen rumah sakit. Dengan memahami dan mengelola aspek-aspek ini dengan baik, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas perawatan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Thank you for watching my video.